Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Wulandari, NIM 1901618. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia pada materi periode 1950-an. Baiklah, pada bagian pertama yaitu sejarah kesusastraan pada periode 1950-an. Sejarah kesusastraan pada periode 1950-an dilatar belakangi dengan keadaan Indonesia pada saat itu sedang mengalami masa perubahan, yakni transisi dari penjajah ke kemerdekaan. Pada karya sastra periode 1950-an ditandai dengan terbitnya majalah kisah karya H.B. Jasin. Kemudian pada periode ini para sastrawan bergabung membuat sebuah lembaga, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, yang berkonsep sosialis realisme. Kemudian pada periode 1950-an ini merupakan lanjutan dari periode 1945 karena secara struktur fisik periode 1950 itu masih sama dengan periode 1945. Baiklah, selanjutnya tentang sastra majalah. Pada tahun 1953, kedudukan Balai Pustaka tidak lagi menentu. Keadaan ini membuat produksi secara tidak langsung menjadi terhenti. Oleh karena itu, aktivitas sastra dialihkan ke dalam majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Zenit, dan Pujangga Baru. Karya sastra yang hanya dimuat dalam majalah berupa sajak, cerpen, dan karangan yang tidak begitu panjang. Oleh karena itu, muncullah sebuah keadaan atau yang disebut dengan sastra majalah yang dipopulerkan oleh Nugraha Noto Susanto, yaitu yang dimuat dalam berjudul Situasi 1954 yang dimuat dalam koran Kompas atau majalah Kompas. Baiklah, selanjutnya tentang Impase Sastra Indonesia atau Impase Sastra di kalangan sastrawan Indonesia. Impase sastra pada Indonesia terjadi karena pada saat Chairil Anwar meninggal dunia. Pada saat itu, lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan aktivitasnya. Asrul Sani dan Rifai Apin yang diharapkan mampu melanjutkan kepeloporan Chairil Anwar menjadi pasif dalam berkarya. Keadaan ini semakin buruk karena banyaknya pemimpin pada saat itu kehilangan semangatnya dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian, pada tahun 1953 di Amsterdam diadakanlah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Di sana dibahas tentang impase atau krisis atau kemacetan sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Kemudian ketika majalah Konfrontasi terbit, krisis sastra di Indonesia mulai ramai dibicarakan. Menurut Sujatmoko, krisis sastra Indonesia pada saat itu karena adanya krisis kepemimpinan politik, dan karya sastra yang diterbitkan pada tahun tersebut hanya berupa cerita dan tulisan-tulisan pendek lainnya. Baiklah, materi selanjutnya tentang pengarang dan karya sastra periode 1950-an. Pengarang dan karya sastra pada periode 1950-an diantaranya ada Pramoedya Anantatur dengan karyanya yang berjudul Keluarga Gerilya. Kemudian ada A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Kemudian ada W.S. Rendra dengan karyanya yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Kemudian ada N.H. Dini yaitu tentang Dua Dunia. Kemudian ada Ajip Rosidi yaitu tentang Tahun-Tahun Kematian. Kemudian ada Toto Sudarto Bahtiar dengan karyanya yang berjudul Suara.
Baiklah, selanjutnya tentang karakteristik periode 1950-an. Karakteristik pada periode ini diantaranya tidak munculnya istilah angkatan, yang kedua munculnya sastra majalah, yang ketiga karya sastra pada periode ini berupa cerpen, yang drama dan atau tulisan pendek lainnya. Kemudian tema pada periode ini atau pada karya sastra periode ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari masyarakat atau bersifat kedaerahan. Baiklah, pada bagian yang terakhir yaitu perbedaan karya sastra periode 1950 dengan angkatan 45. Pada periode 1950, karya sastra pada periode itu masih atau menggunakan tema tentang pertentangan sosial politik, kemudian mulai dikenalnya gaya epik dalam berpuisi, kemudian menggunakan gaya retorik dan slogan. Kemudian pada angkatan 1945, karya sastra pada angkatan tersebut bersifat bebas, individualitas, kemudian universalitas dan realitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.